Mungkin di ujung sana jadi kali motornya ya. Oh iya tuh sampai atas-atas, gila lu. Gokil, itu motor yang jalan-jalan gitu cuy. Ini cakep banget ini, nice. Gokil pres-presannya. Bodi depan nih guys. Kalian tahu nggak berapa harga three-wheeler ini dijual di Cina? Nah, three-wheeler ini dijual dengan harga... Balik lagi di channel Tengkatros, yoy. Kalau kalian orang yang skeptis terhadap motor listrik, nggak percaya, pesimis, negatif thinking sama motor listrik, maka video kali ini cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena gua di sini bakal habis-habisan ngebongkar gimana caranya, gimana prosesnya sebuah motor listrik di Cina itu dibikin. Jadi kemarin gue itu langsung ditantangin sama Yadea Indonesia untuk ngedatengin pabrik motor listriknya di Cina, guys. Kata mereka sih, nanti gue bakal diajak ke sana ngelihat langsung pakai mata kepala gue sendiri gimana proses pembuatan motor listrik di Cina. Katanya sih ya, pembuatannya itu proper, kata mereka. Tapi ya, kita nggak tahu. Sebab ya seperti kalian tahu lah, kualitas motor listrik di Indonesia sekarang yang made in China ya so-so lah ya. Gue nggak bilang jelek, tapi gue juga nggak bilang bagus. Pembuatannya ya begitu-begitu aja. After sales-nya ya beberapa brand ada yang sampai sekarang masih ada after sales-nya masih dilayani. Tapi ada juga yang kabur menghilang. Belum lagi katanya jualan kecap. Katanya ini model cuman ada di brand tertentu. Cuman ada di brandnya dia doang. Nggak taunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian, wow, muncul juga dengan model yang sama, cuman beda brandnya doang, labelnya doang. Oke, seperti apa perjalanannya? Gue juga penasaran nih di Cina bakal kayak apa. Langsung aja prepare dulu, kita berangkat cus ke Cina. Let's go! Perjalanan gue mulai dari Jakarta. Rencananya gue bakal menempuh jarak sekitar 3.400 km sampai ke tempat tujuan. Dengan total waktu perjalanan sekitar 12 jam. Ya sebenarnya sih nggak sampai selama itu juga sih ya kalau dari Indonesia ke Cina. Masalahnya pesawat yang gue naikin ini flightnya nggak langsung direct ke kota yang pengen kita datengin. Tapi mesti transit dulu di Guangzhou. Kita sudah sampai di Guangzhou, Cina. Tapi di sini kita nggak lama karena kita mesti transit lagi. Pesawat kita berikutnya itu jam 6:30 malam dan sekarang masih jam 3:30. Kayaknya kita bakal lumayan sedikit lama nungguin pesawat transit di sini. Jadi kita masuk dulu ke dalam, ngurus surat-surat, terus habis itu balik lagi ke ruang tunggu. Kita tunggu lagi pesawat sampai jam 6:30 malam. Masih absen dulu, absen. Kita sudah transit, imigrasi udah beres tadi ya, semua udah keluar, kita lagi ngumpul semua. Sini teman-teman media, KOL juga, dan ya kita lagi pada makan-makan. Makan apa itu? Biar kuat mengejarmu. Oke, jadi kita di sini makan dulu, istirahat. Sekarang di Cina ini jam 4:48. Nanti kita terbang lagi tuh pesawatnya jam 7. Jadi masih ada sekitar waktu 2 jaman buat kita worowiri di bandara Guangzhou ini. Yoi. Habis perjalanan 5 jam terbang ditambah waktu transit yang masih lama, akhirnya kita melipir dulu buat nyari smoking area. Bisa ke sini? Ngapain, Pak? Masih mati lagi anjing. Enggak, lu lurus dulu, masukin lurus. Mana sih? Ini. Masuk. Oh, kayak gitu bentukannya. Nah, ini udah nih. Isep aja. Ya, bergerak lagi. Nah, jangan gerak ya. Bro, Udah panas ini tangan gua. Udah merah itu. masih mati anjir. Enggak, gini aja nih. Pakai ini. Ah, udah. Nah, bisa kan? Iya, jadi kita akhirnya sudah menemukan smoking area. Dan tadi karena customnya cukup ketat, jadi korek-korek kita diambil semuanya. Gak ada satupun yang bawa korek, tapi di sini ternyata di provide, disiapin lighter. Ada solusinya. Jadi di sini nggak pasang bendera One Piece. Jadi alatnya ini guys, tuh bahasa Cina semua. Rokoknya dimasukin sini. Di dalam ada lighternya, sambil dipencet tombolnya. Gitu. Perkembangan berikutnya dari sini kita ke Anhui. Spontan. Ya.
Kita sudah masuk ke Garbarata untuk lanjut pesawat kedua. Sudah semakin malam, jadi perjalanan kita ini bisa dibilang hampir 12 jam cuy. Kayaknya nanti kalau bakal sampai di sana tuh udah 12 jam. Jadi penerbangan kedua ini memakan waktu sekitar 2 jam aja, nggak terlalu jauh jaraknya. Urutannya dari kota awal, yaitu di Guangzhou, menuju kota berikutnya, yaitu Anhui. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:25, jam setengah 10 malam. Kita baru saja mendarat di Hefei, apa namanya bandaranya ya, di Anhui nama katanya. Bandaranya nggak sebesar yang di tempat pertama tadi, cuman tetap proper, tetap bagus. Dan kita bakal istirahat semalam di sini. Ini pertama kalinya sih gue ke Cina, dan ini pertama kalinya juga gue mendarat di Hefei. Seperti apa? Gue juga penasaran ngeliat kotanya nanti. Karena dari tadi siang sampai di Cina, kita masih cuman di dalam bandara doang, nggak keluar-keluar kan. Jadi gue juga sebenarnya penasaran di luar itu seperti apa. Gua hari ini cuman bawa satu koper gede ini sama satu tas. Gua satu koper ini isinya berdua sama bini gua. Nah, jadi pakai satu koper ini aja, dan ini pun juga sebenarnya sih cuma setengah, karena setengahnya lagi mungkin nanti belanja kali ya di sini. Siapa tahu ada barang-barang yang lucu ya kan. Ada Kang Envy nih. Wah. Kita ketemu lagi ya. Yoi gitu dong. Harusnya sih kita dari sini beberes, kita langsung keluar makan malam. Kalau lihat dari agenda itinerary-nya ya, kalau nggak makan malam langsung ke hotel. Gue penasaran sih hotelnya kayak apa. Karena capek banget cuy, sumpah. Pengen ngelurusin kaki sambil lebahan gitu. Akhirnya setelah menempuh jarak yang cukup jauh, kita sampai di hotel juga guys. Tadi di jalan dari bandara ke sini sekitar 1,5 jam. Ini dia hotelnya. Sekarang udah jam 11 lewat kayaknya. Udah pada muka capek semua. Tenaganya habis di jalan. Daerahnya ala-ala kayak BSD gitu ya. Sepi banget cuy. Oke, kita check in. Kita lihat kamarnya ya. Lihat kamarnya. Jadang. TV-nya gede, lantainya karpet semua, terus nggak ada balkon, nggak bisa dibuka. Tapi ini ada kisinya nih, menghadap pemandangan. Terus ada bathtub, showernya kaca model bulat gini, jadi kelihatan keluar. Tapi kalau malu-malu, kalau misalnya kalian nggak lama pasangan bisa ditutup sih, kayak gitu. Kamar mandinya, ininya bagus deh. Dan dia udah kayak di Jepang guys, ada otomatis kayak gininya. Terus ini ada bathtubnya bersih banget lagi. Kece. Nah, kamar mandinya, showernya. Wah gila, kece sih. Tapi dari semua yang paling gua suka itu adalah asbak. Jadi di sini boleh ngerokok kamarnya. Perjalanan jauh, worth it banget ya kalau hotel kayak gini, mantap. Agendanya baru bakal besok kita jalanin, karena hari ini emang kita habisin waktunya tuh buat perjalanan aja. Cuman emang sayang banget hotel sebagus ini cuma bisa kita inepin sekarang jam 11.48 sampai jam 12. Jam 8.20 breakfast dulu, habis itu ya kayaknya perginya jam 9-an, setengah 10-an. Sayang banget, tapi ya sebenarnya sih nggak capek-capek banget ya, cuman capek duduk di perjalanan aja. Karena di pesawat itu tadi kita juga lumayan lama dan transitnya lumayan lama juga. Jadi kalau dibilang capek sih sebenarnya nggak terlalu capek. Ada semacam kayak gift-nya ya, kasih ada 2, banyak banget. Apa? Lucu banget gantungan kuncinya.
Bentuknya kayak motor-motor retro gitu. Terus ini dikasih ID juga. Ya dia value gas. Ada rundownnya di belakangnya. Nah yang gede ini apa ya? Wah, kita dikasih tumbler. Yeay. Tadinya gue pengen beli cuy, cuman ternyata udah dikasih duluan. Walaupun nggak gede-gede banget, tapi oke lah. Bisa pakai tali juga. Ada talinya cuy, kece. Kayaknya bakal langsung kepake sini sama gue. Sama dapat ini. Oh, ada baju. Ini bajunya kemeja. Wih, rapih. Meja hitam. Ya dia. Oke, kayaknya gue mau istirahat dulu. Jadi cukup untuk hari ini. Gue mau berendam dulu di sini. Hari ini kita sudah siap-siap melakukan perjalanan pertama. Kita akan mengunjungi visit factory dari ADEA yang pertama. Semua udah pada siap-siap nih guys. Nah, kita naik bis ini, kita masukin dulu bagasinya karena kita udah nggak balik lagi ke hotel ini. Jadi dari sini nanti kita bakal lanjut ke hotel berikutnya. Kita akan meninggalkan kota ini. Akhirnya kita sampai nih guys di pabrik ADEA factory yang pertama. Gede banget sih. Ini baru building depannya doang. Nanti kita bakal muter-muter. Ini nggak tahu berapa hektar gedenya. Nanti kita muter-muter biar nggak roaming di sini. Dikasih ini buat dipasang di kuping. Oke, sudah ngomong. Jadi kita jalan-jalannya enak. Yoi. Wah, gila. Pabriknya rapih banget tuh ya, bersih banget. By the way, ini mesin injeksi semua ya, buat bikin plastik-plastik gitu ya. Jadi semua yang dibutuhin di motor ADEA, bahan plastik, itu dibikinnya di sini. Dan ini bagian mesin untuk motor roda 2. Dan kalian lihat semua prosesnya udah otomatisasi, gak ada orangnya. Orangnya itu kalaupun ada satu-satu gitu datangnya cuman kayak ngecek-ngecekin barangnya doang. Bener-bener gak ada operatornya. By the way, satu lagi, jadi di sini ini adalah salah satu pabrik ADEA yang terbesar di Cina. Jadi mereka ada beberapa pabrik lagi area di tiap kota beda-beda gitu ya. Semuanya gede-gede. Tapi salah satu yang paling gede itu ya di sini. Ini ada satu nih burung. Udah gitu doang. Jalan bawa barang gitu kan. Clear area banget. Dan kalian lihat ini salah satu barangnya yang diproduksi ya. Nah ini dia bikin deck bawah motor. Kalau yang ini mesinnya beda lagi. Yang ini kayaknya buat bikin daleman deck buat di bagasi motor. Nah, keluarnya udah berwarna-warna gitu guys. Kalau yang ini mesin buat bikin spakbor belakang. Dia keluarnya udah bagus gitu ya guys, udah bertekstur gitu. Jadi nggak perlu di finishing lagi, keluarnya emang udah langsung jadi. Tuh, banyak banget langsung berjajar. Kayak ini juga mesin gua nggak tahu nih buat bikin bagian apa. Tapi dia keluarnya udah warnanya glossy gitu loh. Nggak perlu di finishing lagi. Tuh. Mesin robotnya masuk lagi, cetak lagi ke dalam, keluar lagi, taruh lagi di situ gitu. Kita udah keluar dan sekarang kita menuju ke area selanjutnya. Ini baru gedung pertama tuh, segede gini untuk seksi molding injeksi doang. Nah, kita mau jalan ke sana, kita naikin nih. Yuk, kita naik yuk. Ini sekarang kita udah sampai di area produksi. Beda sama yang tadi ya, di bagian yang pertama udah otomatis semua untuk molding injeksinya. Nah ini tuh banyak banget orang-orangnya yang kerja di sini cuy. Ini sih katanya ada 50-an line. Dan setiap line itu berbeda-beda. Ada yang bikin chassis, ada yang rakit body, ada yang masang kaki kayak gitu-gitulah. Ini motor-motornya beneran udah jadi semua. Banyak banget. Nah ini bagian sasis nih guys. Sasis-sasisnya masih digantung-gantung kayak gitu. Masuk ke mesin, terus mulai dipasangin atau dirakit. Ini awal mula bagian sasisnya ditaruh kayak gitu. Bergeser ke sini untuk dipasangin swing arm. Pasangin standar tengah. Nah ini mereka lagi masangin shock breaker belakang, swing arm, sama standar tengah. Tuh, posisinya kayak gini. Sasisnya dibalik. Terus untuk selanjutnya rodanya dipasang. Ini roda yang udah ada dinamo HP dipasang di sini. Lumayan chaos juga hiruk pikuknya di sini. Gila ini meleng dikit bisa ketabrak sih sama motor pabrik kayak gini.
Oke, kita udah ke bagian yang lain. Ini di sini ada bikin sasis lagi. Kurang lebih sama kayak di sebelah sana. Cuma kayaknya ini sasisnya beda modelnya ya. Karena dia udah built-in arm. Jadi armnya itu udah nyatu ke bagian sasisnya nih guys. Nah, jadi kayaknya udah beda model lagi sama yang pertama. Line yang di sebelah sini kayaknya juga beda lagi. Sebelah sana juga beda lagi. Jadi tiap line itu jadinya beda-beda bikin motornya. Beda model juga. Ini juga kan model sasisnya beda lagi nih. Jadi satu misalnya satu motor terus sampai ujung sana. Mungkin di ujung sana jadi kali motornya ya. Oh iya tuh sampai atas gila tuh. Gokil itu motor yang jalan-jalan gitu cuy. Line-nya udah sampai atas gitu jadinya di motor gantung-gantung jalan. Dan ini tuh dia sampai atas-atas gini ya, sudah pakai line juga. Ini sasisnya warnanya putih, udah beda lagi nih. Ini adalah step awal registrasi dari bagian line. Jadi setiap line 1, 2, 3, 4 ini pasti di ujung awal line itu ada mesin kayak gini nih. Nah, ini mesin kayak gini. Kenapa? Karena ini kita menghandle sasis. Sasisnya ditaruh di situ, langsung registrasi. Nah, ini di sini keluar nomor sasisnya dan segala macam, kertasnya keluar, terus langsung ditandain, langsung dikasih manual buku segala macam, diselipin. Mesinnya itu taruh di sini karena di bagian leher komsirnya itu mau dilaser. Nah, ini bagian ujung komsirnya tadi kayak yang dilaser. Nah, setelah dari situ baru deh, karena sasis motornya sudah terregistrasi, baru dikerjain ke proses selanjutnya. Sekarang kita sudah berada di satu area yang gede banget. Ini gede banget di tengah-tengah pabrik coy, gitu kan. Cuman bawahnya ini udah pakai rumput, walaupun rumput sintetis. Dan ini terhampar berbagai macam banyak motor. Bisa jadi ini adalah motor-motor yang diproduksi yang tadi. Jadi semuanya ditaruh di tengah di sini. Dan ini belum penuh ya, masih banyak yang kosong terus. Bisa main bola nih. Segede lapangan bola guys. Gede banget. Tapi dari semuanya yang banyak ini, satu yang menurut gua menarik banget sih. Ini sebelah sini. Ini kece banget sih motornya karena ada sespannya. Tuh, ini ada sespan nih. Kita lihat yang ini ya. Yang itu kece banget. Wah gila. Sespan produksi massal, motor listrik sespan bisa boncengan juga, jadi bisa bertiga nih. Dalemannya rapi cuy, ya pabrikan sih ya. Ini bahannya plastik, joknya proper banget sih menurut gua, sumpah proper. Dan dia udah pakai linknya tuh di sini nih bodi sampingnya, makanya bodi sampingnya sebelah kanan bolong. Dimensinya sih oke banget ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil untuk sespannya. Buat di komplek, jalan-jalan sore, bawa-bawa anak gitu kan. Harusnya kece banget. Ada warna kayak gini, ada yang warna pink putih. Warna pink putih ini kayak buat cewek, kalau kalian suka yang lebih girly gitu. Ini yang buat anak cowoknya. Ya dia. Oke, jadi ini pabriknya gede banget ya. Dan ini baru satu hall aja. Istilahnya apa sih? Satu hanggar ya. Dan di satu hanggar ini intinya mereka bisa produksi beberapa motor. Ada 20-an line tadi ya. Berarti bisa kayak ada 20 macam motor di sini. Dan ini emang gede banget. Dan yang bikin gua di sini agak takjub adalah satu, masalah kebersihan, dan kedua, sirkulasi udaranya menurut gua, walaupun ini katanya di Cina lagi musim panas ya. Tapi ini tuh lumayan sejuk untuk ukuran pabrik. Dan ini baru yang pertama. Katanya masih ada 5 lagi yang kayak gini. Gua nggak tahu tuh mereka buat bikin apaan aja ya. Karena satu gini aja udah bisa bikin banyak motor. Nah, ini motornya jadi guys di sini. Masih pakai line tadi dari ujung sana ya, yang cuman sasis doang. Terus sampai sini, ini kayaknya bagian final QC-nya di sini nih. Nah, tuh dites sama dia, kelistrikannya dicolok, klakson, lampu-lampu semua segala macam dibawa sampai akhirnya dinaikin. Jadi dari situ diikat di situ. Nah, untuk langsung dikirim naik. Ini kayak gini nih. Setangnya diikat guys. Belakangnya diikat juga. Langsung naik. Nah, keluar.
Dari area yang ini, sekarang kita pindah lagi ke area berikutnya. Gua nggak tahu nih, bakal ada kejutan apa lagi di bagian yang lain. Karena di sini aja ternyata produksinya udah seru banget ya. Seperti biasa, kita naik buggy lagi. Kita sudah di area selanjutnya lagi. Gue nggak tahu ini apa ya. Cuman kita mulai dari luar sini dan di luar sini juga udah banyak banget motor-motor tuh. Alright, kita sudah sampai di area yang baru lagi. Nah, ini area ini menarik karena di sini mereka bilang adalah area produksi untuk unit-unit recycle. Dan kita mulai di sini masuk mulai dari bagian stamping and welding. Jadi kayak ngepres gitu, kayak nyetak gitu, pres-presan sama bagian pengelasan. Jadi udah mulai masuk ke material yang agak-agak dasar ya. Let's go, kita masuk. Jadi setiap motor itu pasti pakai yang namanya bahan plat besi. Nah, gua nggak tahu ya, dari dulu itu gua nggak pernah lihat langsung. Biasanya plat besi yang dipakai sama pabrikan itu ketebalannya berapa sih? Sekarang mumpung di pabrik kita lihat ya, kita intip. Mudah-mudahan sih tulisannya bahasa Inggris. 1,1 ya, 1,10 mili ya. Kayaknya 1,1 ya. Ini 1,1. Kalau di Indo dibilangnya 1,2 mili banci. Ya, karena nggak benar-benar sampai 1,2, tapi cuma 1,1. 1,1 mili itu lumayan tebal, karena biasanya 0,8. Semua rata kayaknya deh. Dan semua bahannya plat besi biasa, bukan plat galvanis. Kalau galvanis dia kan warnanya, teksturnya agak-agak kayak ngedov abu-abu ngedov gitu ya. Nah ini tuh kayak warnanya glossy mengkilat gitu. Jadi dia emang nggak ada lapisan galvanisnya. Tapi justru penyimpanannya mesti benar. Karena kalau nggak dia jadi kayak karatan. Tapi ya ini karena indoor juga kan. Jadi harusnya aman-aman aja untuk produksi mereka. Dari besi itu dimasukin, ditaruh di sini. Dan ini sheet-nya dia akan keluar sampai kayak gini nih guys. Di ujung sana macam-macam kebutuhannya. Kita lihat ya di ujung itu. Jadi dipotong jadi sheet-sheet kecil-kecil kayak gini. Nah, nggak tahu plasma, nggak tahu laser, tapi yang jelas pasti dipotong tapi pakai api karena bawahnya tajam-tajam gini ya. Jadi dipotong-potong cuma jadi plat kecil-kecil gini supaya bisa masuk ke mesin yang lebih kecil lagi. Makanya dinamain bottom plate forming line. Jadi ini paling proses pemotongan plat paling awal. Kalau udah kecil kayak gitu bisa masuk ke sini yang lebih kecil lagi alatnya atau macam-macam. Bisa diolah. Kebanyakan ya itu tadi, makanya dibilang stamping dan welding. Untuk bisa masuk ke mesin stampingnya, makanya plat yang gulungan tadi bisa dipotong kecil-kecil dulu. Ini rangka roda 3 guys. Materialnya pakai besi holo. Ini holo 4x4. Yang 4x4 yang buat utamanya yang gede-gede. Yang 4x2 buat yang penopangnya yang kecil-kecil kayak gini. Sama 1x1 juga ada sih. Ini yang kotak gini. Pakai 1x1. Belakangnya 4x4 semua ya kayaknya. Dan ini nih namanya stamping. Nah, kayak gini-gini. Ini makanya di press. Masuk gitu kan. Biar bisa jadi base ini. Kayak gini-gini juga stamping. Ini juga stamping. Tapi ini kayaknya buat base motor bawahnya deh. Buat di bawahnya sini. Di belakang gua ini adalah salah satu mesin untuk pembuatan sasis. Jadi pembuatan sasisnya udah ada jignya gitu ya. Besi-besinya tinggal dipasang-pasang di sini aja. Terus mereka tinggal ngelap. Posisinya kayak gini dan ini semua pakai robot mesin lasnya. Jadi bukan manual. Ini jignya di tengah sini guys. Ini kalau ditaruh sasis motornya itu bisa muter ke bawah gitu. Karena ada rotarinya di pinggirnya. Terus ini mesin lasnya juga pakai robot. Pengelasannya kayaknya pakai lasmit deh. MIG. Jadi dia ujungnya itu langsung bisa menghasilkan las-lasan yang rapi tanpa banyak tainya. Wah, ya kan. Beda kayak las listrik yang di bengkel-bengkel. Nah, tuh salah satunya yang lagi nyala tuh. Nah, fully otomatis. Tuh, bener kan? Bawahnya muter. Nah, karena dia udah pakai rotari. Gitu. Dan ini pakai robot, mesinnya lasmik. Ini semua material bahan dasarnya nih guys. Ini buat leher komstirnya, jadi udah potong-potong. Itu buat komstirnya, pipanya. Jadi udah dipotong, bisa tinggal taruh di depan. Dan ini bracket-bracket plat mesinnya udah dipotong-potong juga. Tuh. Jadi ya beberapa part ini kalau mesinnya lagi mati nih tinggal ditaruh, tetap ditempel, dijepit, terus habis itu tinggal dinyalain, di enter, si mesin lasnya udah otomatis nyala sendiri. Nah ini hasilnya untuk bikin leher pertama buat di sebuah motor trike. Udah ada komstir sama lehernya. Wah las-lasan cakep ya, nggak bohong emang kalau robot yang las.
Matang udah. Selain pembuatan sasis pakai mesin robot ini, ada yang manual juga masih ada sih guys. Ini ya, ini manual pakai operator. Welder kita pakai mix semua ngelasnya. Udah nggak pakai las listrik lagi, dan mereka udah ada hitung-hitungannya. Ini untuk bikin base plate si dasar roda tiganya ya, di bawahnya itu. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 line. Ini mau diangkat jadi satu. Bikin lagi, konfir taruh, jijik-jikang, dipasang, bikin cengin dari beberapa bagian yang udah dibikin. Dijik, terus habis itu dilas. Fase terakhir dari pengelasan sasis dan jadinya seperti ini. Dadah! Tapi ini masih belum jadi 100% ya guys, tulangan dasarnya doang. Di proses pengelasan awal kita bikin ini, terus habis itu bikin bawahnya yang tadi manual ya, yang rame-rame dilas. Terus ada yang bikin bagian depannya juga ini, sama bagian belakangnya. Ini baru sasis dasar doang nih. Dan semuanya dikumpulin di sebelah sini. Ini udah sasis-sasis yang tadi dibikin semua ya. Sampai akhirnya, wah, jadi. Ini alat pressnya mahal banget ini pasti. Gokil. Ini cakep banget ini, nice. Gokil press-pressannya. Bodi depan nih guys. Wah gila, keren. Pengen bawa pulang satu rasanya nih. Sekarang berikutnya udah tinggal step-step bagian ke interior, eksterior, body-body, dan lain-lain. Nah, salah satunya di belakang gua ini ada sasis dari Tricycle yang udah kepasang rangka bodinya. Nah, dia bentuknya udah berupa plat-plat gitu ya, mirip-mirip kayak mobil lah ya, bisa dibilang kayak mobil. Cuma bedanya ini dimensinya lebih kecil aja. Lebih kecil, lebih ringkas karena emang berupa motor. Nah, barang-barang itu yang tadi ya di sana ya, sasis, bodi yang setengah jadi, ada bak itu semua itu masuk ke proses selanjutnya. Tapi karena ini area khusus welding, jadi mereka harus pindah bangunan karena udah proses pengerjaan itu berbeda. Nah, bangunannya di situ. Nah, supaya gampang, mereka pasangin conveyor nih cuy. Jadi barang-barang itu ditaruh di situ, terus mereka angkut ke atas, nyebrang sampai ke bangunan di sebelah. Bangunan sebelah ini apa? Kita lihat ya. Oke, kita lihat nih guys. Ini adalah painting workshop. Barangnya kan lewat atas ini tadi ya. Ini proses pengecatan. Setahu gue sih kalau proses pengecatan udah ada ovennya, jadi kita nggak bisa ngeliat sampai ke dalam banget. Nah makanya kalau kalian lihat ini bentuknya belakangnya tuh kayak kotak-kotak gitu ya. Nggak kelihatan karena emang kalau pengecatan itu dia biasanya masuknya ke oven. Jadi prosesnya kita nggak bisa terlalu lihat. Tapi di sini ada produk yang udah jadi di belakang. Ini three-wheeler yang udah jadi. Nah, ini dia. Banyak banget. Jadi kalian udah lihat ya, semua proses pembuatan dari three-wheeler ini. Kurang lebih lah, walaupun cuma bagian sasisnya doang. Bagian body-bodinya tadi kita skip. Nah, kalian tahu nggak berapa harga three-wheeler ini dijual di Cina? Nah, three-wheeler ini dijual dengan harga 10 jutaan aja. Bisa termasuk murah ya sebenarnya kalau masih di Cina. Bisa jadi mahal kalau misalnya masuk ke Indo, karena ya sudah pasti ada ongkos kirimnya. Tapi ya bayangin aja, kalian punya three-wheeler listrik baru kondisi grass, harganya cuma 10 juta guys. Wah ini kece banget sih buat dipakai jalan-jalan, nganter anak sekolah, dipakai mama gitu kan. Karena dia bisa boncengan, depan 1, belakang 2 penumpang. Wah gila sih. Kayaknya kita mesti ngetes deh. Gue pengen banget cobain ngetes three-wheeler ini. Gue belum pernah nyobain three-wheeler listrik soalnya. Oke, ini adalah sesi terakhir ya mungkin ya. Sebelum kita tutup untuk aktivitas selanjutnya di pabrik ini. Kenapa? Karena ini tempat dimana semua line up motor yang tadi kita udah lihat dibikin itu di display. 1, 2, tricycle, ada motor sebelah sana. Dan ini banyak banget. Kita mulai dari paling ujung ini, tricycle. Ini juga tricycle. Ini tricycle imut amat ini. Bisa buat jualan es krim. Terus ini juga tricycle yang tadi di dalam. Ini kayak bajai modern. Nah ini buat bawa barang. Wah ini pas nih kalau buat di bengkel gua. Ini kayaknya banyak ya di pick ya. Nah ini yang buat barang nih. Lebih tough kayaknya, lebih kuat. Ini buat antar anak. Nah ini ada atapnya ketutup.
Ini ada motor listrik mulai dari yang style retro kayak gini sampai yang modern. Terus ini ada yang motor sport batangannya itu juga matic-matic. Nah, selain itu juga ada sepeda juga. Sepeda listrik bentuknya kayak gini. Sepeda ada otopet juga, termasuk sampai koper. Nah, ini yang ada di Indonesia semua nih guys, katanya guys. Dijual semua di Indonesia. Termasuk ini, termasuk itu ya, lucu banget. Ya Allah, lucu banget nih buat anak gua yang laki. Sumpah lucu banget. Ini ada sepeda listrik termasuk ini. Nanti gue pengen cobain deh, ini gue penasaran, belum pernah nyobain ini. Wah, menarik, ini menarik. Kita diperbolehkan untuk melakukan sesi test ride. Jadi semua motor-motor yang di dalam itu kita bebas pilih mau cobain yang mana aja boleh katanya. Ini area test ride-nya. Daerah sini sampai ke sana. Kita cobain koper. Ini ada koper. Nah, jalan. Miring. Dari semua unit yang ada di sini macam-macam ya. Ada yang three-wheeler pickup gini dan segala macam. Nah, memang nggak semua dijual di Indonesia guys. Jadi cuma beberapa aja yang masuk ke Indonesia. Salah satunya ini dia. Yadea RS20. Ini ada yang kebetulan warnanya pistachio kayak gini. Dan di Indonesia motor ini dijual sekitar 16 jutaan. Menarik banget ya, tampilannya udah retro kayak gini, velgnya ring 14, dinamonya hub di belakang. Buat kalian yang suka tampilan-tampilan retro kayak gini, cocok banget sih. Kita tes ya, gue pengen tahu sih tenaganya seinstan apa nih. Oke. Weh, biasa aja dong. Masih digodek. Aduh, tai banget. Serem. Ternyata serem ya. Serem ya. Terbalik loh. Ya terbalik emang. Ini gak pelan saja. Gue takut. Ya Allah, sakit banget. Anjir, gila. Anjir, bang kiri, udah cukup. Masih pengen test ride tapi waktunya sangat terbatas. Sekarang sudah jam 12:19. Sebenarnya gue masih pengen nyobain beberapa unit ke motor listrik Yadea yang ada di Indonesia, yang dijual di Indonesia. Gue pengen tahu beda apa enggak gitu kan rasanya. Tapi udah, mungkin ada kesempatan test ride berikutnya. Sementara ini kita ikuti dulu agenda selanjutnya. Supaya kalian tahu perbedaan Cina yang dulu dengan Cina yang sekarang, kalian nggak usah dulu ngelihat sampai jauh-jauh ke sebuah motor listriknya. Kalian bisa ngelihat perubahannya itu dari mulai infrastruktur. Kalau kalian lihat film-film Amerika ya itu emang kental nuansa politik. Dimana kalau di film-film itu Cina identik dengan pasar, keramaian, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Tapi setelah gue datang ke Cina, kalian bisa lihat sendiri. Infrastrukturnya gokil banget cuy. Walaupun gue tahu mungkin nggak merata sampai di semua bagian satu negara. Tapi setelah gue sampai di sini,
Mata gue benar-benar terbuka dan gue baru sadar bahwa Cina yang ada di bayangan gue selama ini, yang pernah gue lihat di film-film, itu ternyata nggak sepenuhnya benar seperti itu. Infrastrukturnya rapi, bahkan jauh dari bayangan Cina yang gue tahu dari kecil. Dari situ aja gue langsung sadar satu hal, perkembangan Cina memang luar biasa. Kalian nggak bisa bandingin Cina yang dulu sama Cina yang sekarang. By the way, ini gue lagi di depan hotel dan sekarang posisinya udah jam 1 pagi. Tadi kita habis jalan-jalan nyari makan malam dan kalian lihat sepi mampus. Ini bener-bener sepi banget. Daerahnya ya kalau di Jakarta mungkin mirip-mirip kayak Sudirman. Cuman ini bener-bener mobil jarang banget dan lihat sendiri deh. Ini jalanan gede banget ya. Banyak gedung-gedung juga. Dan sesepi ini jam 1 malam.